Juri, kita lihat realitas saat ini. Substansinya teknologi adalah ciptaan yang digunakan untuk membantu, bukan menggantikan. Namun permasalahan kali ini muncul dikarenakan adanya simultas teknologi di mana kita sudah tidak dapat lagi memprediksi, mengendalikan, mengontrol, atau bahkan menghentikan apa yang terjadi selanjutnya dengan adanya teknologi ataupun kecerdasan buatan AI. Juri, bayangkan kita berada di sebuah daerah dan kita tergantikan kedudukannya oleh hal asing dan kita tidak lagi mempunyai kuasa di daerah tersebut, dan di mana daerah tersebut akan menyingkirkan kita perlahan. Ini yang dinamakan dengan adanya teknologi untuk menggantikan peran manusia. Dewan juri yang kami hormati, hasilnya manusia tergantikan oleh kecerdasan AI, kecerdasan teknologi. Jelas ini melucuti tentang adanya Undang-Undang Pasal 27 Ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lantas pertanyaannya, kehidupan yang layak seperti apa? Pekerjaan yang layak seperti apa jika semua diganti oleh teknologi? Dewan juri, saya tidak serta-merta menolak adanya simultas teknologi, namun jika kita mendukung kedatangan simultas teknologi tanpa adanya persiapan, itu sama saja seperti bumerang terhadap kita. Itu akan memberikan efek yang sangat buruk terhadap kita. Yang pertama, yaitu dependensi terhadap teknologi. Itu ketergantungan, di mana masyarakat mulai tergantung terhadap teknologi. Mereka tidak lagi memikirkan kritis, mereka tidak lagi memikirkan solusi. Dewan juri hormati, menurut data dari CNBC pada Mei 2025, sekitar 63% masyarakat menggunakan teknologi. Dan juga CNBC menyimpulkan bahwa umur 16 tahun ke atas masyarakat di Indonesia menggunakan telepon sekitar 98,7%. Dewan juri hormati, bayangkan simultas teknologi belum datang, namun mereka sudah kecanduan dengan teknologi. Lantas bagaimana pertanyaannya? Jika simultas teknologi sudah datang, itu akan menyebabkan mereka leha-leha. Mereka tidak akan berpikir kritis. Mereka tidak akan menciptakan yang namanya kemampuan berpikir kognitif, di mana mereka memahami, mengkritisi, mensolusi, dan lain-lain sebagainya. Dewan juri yang hormati, maka dari itu Dewan juri hormati, ada sebuah teori yang menyatakan bahwa suatu titik di masa depan di mana kecerdasan buatan AI akan melampaui kecerdasan manusia, menyebabkan perubahan peradaban yang tak terduga. Teori ini yang dicetuskan oleh Vernor Vinge dan Ray Kurzweil yang menyatakan demikian. Dewan juri hormati, peradaban seperti apa? Peradaban yang semuanya dikuasai oleh teknologi dan tidak lagi ada peran manusia di dalamnya. Dewan juri yang hormati, yang kedua, itu pemerintah belum siap untuk menerima kedatangan simultas teknologi, di mana saya punya dua alasan. Yang pertama, sumber daya yang belum memadai. Status quo saat ini menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa memberikan sumber daya yang merata di daerahnya. Masih ada banyak sekali daerah-daerah yang belum tersentuh sedikit pun teknologi. Bahkan untuk mengoperasikan handphone, mereka tidak bisa. Dewan juri yang hormati, jika kita terus-terusan mendukung adanya simultas teknologi tanpa adanya kesiapan, itu sama saja dengan membiarkan masyarakat kita untuk terlena dengan teknologi, untuk terlena dengan keinstanan. Dewan juri yang hormati, yang kedua, itu sumber daya manusia yang kurang mampu. Kita menempati peringkat 46 di 64 negara menurut International Institute for Management. Bayangkan Dewan juri yang hormati, atas dasar apa, kesombongan apa kita menerima adanya simultas teknologi jika kita melihat data sendiri bahwa pada 2025 Juli Amerika Serikat menggantikan ulangan dengan tes tulis karena mereka mendapati bahwa mahasiswanya itu menggunakan AI untuk memecahkan masalah. Inilah yang dinamakan tentang kesadaran kita. Bagaimana Amerika Serikat yang menempati tingkat ketiga sumber daya manusia terbaik. Dewan juri yang hormati, mereka sudah sadar bahwa mereka tidak bisa memberikan teknologi terhadap masyarakat. Mereka tidak bisa memberikan pemahaman teknologi lebih baik. Maka dari itu mereka membatasi adanya penggunaan teknologi supaya mereka tidak kecanduan. Dewan juri yang hormati, data menunjukkan penelitian UNESCO dan Kemendikbud pada 4 Oktober 2024 menyatakan pendidikan Indonesia belum siap menghadapi era digital. 500 responden dari kalangan instansi pemerintah, industri, akademisi, masyarakat sipil juga mengatakan demikian. Dewan juri hormati, masyarakat pedesaan juga dan masyarakat sipil Indonesia cenderung akan berfokus terhadap kesediaan lapangan kerja. Lantas pertanyaannya, lapangan kerja seperti apa yang tersedia saat ini jika semua pekerjaan didasari oleh AI, teknologi? Mereka akan digantikan dan peran manusia sudah terganti. Maka dari situ saya mempunyai solusi. Daripada kita muluk-muluk untuk mendukung adanya simultas teknologi tanpa persiapan, lebih baik kita untuk menyiapkan diri kita sendiri, menyiapkan masyarakat kita untuk lebih paham terhadap teknologi, untuk menyiapkan bagaimana mereka akan mengkritisi teknologi. Dewan juri yang hormati, bayangkan jika kita masih terus bertahan. Dewan juri yang hormati, itu akan menimbulkan efek yang buruk. Dengan begitu saya bangga menjadi tim kontra. Terima kasih.